Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Lukas 22 ayat 31 sampai dengan ayat 34 dan ayat 54 sampai dengan ayat 62. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok, sebelum engkau 3 kali menyangkal, bahwa engkau mengenal aku. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api, dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya.
Lukas 22 ayat 31 sampai dengan ayat 34 dan ayat 54 sampai dengan ayat 62. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tidak Pernah Terlalu Jauh, ditulis oleh Leslie Koh. Kisah inspiratif. Di masa mudanya Raj sudah mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Namun, tidak lama setelah itu, ia menyimpang dari iman dan menjalani kehidupan yang jauh dari Allah. Lalu, pada suatu hari, ia memutuskan untuk memperbarui hubungannya dengan Tuhan dan kembali ke gereja. Akan tetapi, seorang wanita mengomeli Raj karena sudah bertahun-tahun tak pernah muncul di gereja. Omelan wanita itu menambah perasaan malu dan bersalah Raj karena penyimpangannya selama bertahun-tahun. Apakah aku sudah tidak memiliki harapan? Pikirnya. Lalu ia teringat bagaimana Kristus memulihkan Simon Petrus. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Meski Simon pernah menyangkalinya. Petrus mungkin menyangka akan dihardik oleh Yesus, tetapi yang ia terima justru pengampunan dan pemulihan. Yesus bahkan tidak menyinggung tentang penyangkalan Petrus, dan justru memberinya kesempatan untuk menegaskan kembali kasihnya kepada Kristus dan untuk menggembalakan pengikut-pengikutnya. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Kata-kata Yesus kepada Petrus sebelum penyangkalannya kini tergenapi. Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Lukas 22 ayat 32. Raj memohon pengampunan dan pemulihan yang sama kepada Allah. Dan hari ini ia tidak hanya hidup setia mengikut Yesus, tetapi juga melayani di sebuah gereja dan menolong saudara-saudari seimannya. Seberapapun jauhnya kita telah meninggalkan Allah, Dia selalu siap untuk mengampuni dan menyambut kita kembali. Bukan itu saja, Allah memulihkan kita sehingga kita dapat mengasihi, melayani, dan memuliakan Dia. Kita tidak pernah terlalu jauh dari Allah. Tangan kasih-Nya selalu terbuka lebar bagi kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Ketakutan apa yang Anda rasakan tentang berpaling kembali kepada Allah? Apakah mengetahui hati-Nya yang penuh pengampunan membuat Anda makin rela kembali kepadanya? Hal ini patut kamu ketahui. Yesus memperingatkan Petrus bahwa iblis telah meminta izin untuk mencobainya dan bahwa ia akan gamang dalam imannya. Lukas 22 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Ketika Kristus ditangkap, semua murid-Nya melarikan diri. Namun, Petrus dan Yohanes berubah pikiran dan mengikuti Yesus ke rumah imam besar dan diizinkan untuk masuk karena Yohanes mengenal imam besar. Yohanes 18 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Di halaman rumah itu, Petrus bertemu dengan hamba-hamba imam besar. Di sanalah ia jatuh karena tekanan pertanyaan yang dilontarkan kepadanya, sehingga ia menyangkali Yesus 3 kali.
Lukas 22 ayat 54 sampai dengan ayat 61. Bertahun-tahun kemudian, Petrus memperingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Alkitab berulang kali memperingatkan kita mengenai hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan di dalam hidup orang percaya, sekaligus memberikan pedoman bagaimana kita harus membawa diri. Kita diajar untuk lebih berhati-hati pada saat kita merasa kuat dan penuh kepercayaan pada diri sendiri, sebab justru pada saat-saat seperti inilah kita paling mudah jatuh. Hendaknya kita tidak mengabaikannya. Oleh karena itu, mawas dirilah senantiasa, kenali pola pencobaan dan hadapilah dengan kekuatan Allah. Petrus menyangkal Tuhan, bahkan 3 kali. Ketika Petrus menyangkal untuk ketiga kalinya, Tuhan berpaling menatap Petrus. Itu mengingatkan Petrus pada sabda Tuhan, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Perasaan sangat berdosa, sesal yang amat dalam, menindih hati Petrus hingga dia pergi sambil menangis sedih. Apalagi, sampai Tuhan wafat, Petrus tak bisa datang memohon ampun. Tak terperikan berat beban yang menindih hati Petrus. Tuhan tahu semua itu, dan Dia pasti sudah mengampuni Petrus. Tetapi, Tuhan memandang itu belum cukup. Selama Petrus tidak tahu bahwa dia telah diampuni, beban berat akan tetap menindih hatinya. Tuhan ingin Petrus tahu bahwa dia sudah diampuni, agar beban yang menindihnya terangkat, agar dia tak lagi berputus asa, agar hidupnya dan relasinya dengan Tuhan dipulihkan. Sebab itu, Tuhan bersegera menjumpai Petrus untuk menyatakan pengampunan. Apa yang Tuhan ajarkan di sana? Pengampunan memang harus dari hati. Tetapi tak cukup hanya di hati, tak cukup kita berkata, "Dalam hatiku, aku sudah mengampunimu." Pengampunan harus dinyatakan lewat kata dan tindakan kepada orang yang diampuni, agar beban yang menindihnya terangkat, agar dia dan relasi dengannya dipulihkan. Begitulah cinta. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku.
melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.